Selamat jumpa kembali sejawat IAI dimanapun berada. Saya Sampandi menyampaikan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kapasitasnya saya sebagai sekretaris IAI ingin menyampaikan sedikit penjelasan tentang bagaimana kita mengakses portal IAI dalam kaitannya eh, untuk permohonan STRA. STRA ini dulunya adalah yang disebut SKA. Ya, jadi untuk mengakses portal HDAI kita browsing ke Google, kemudian kita ketik website Dewan Arsitek Indonesia dengan ini http dewanarsitek.id. Kemudian kita klik dan muncul ini. Setelah muncul ini kita klik di portal ini, DAI portal. Setelah kita klik akan muncul ini. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama daftar dan yang kedua adalah login. Untuk yang pertama kali lebih dahulu kita klik di daftar. Setelah klik daftar akan muncul ini dan di sini kita harus mengisi nama kita, nama depan, nama belakang, kemudian alamat email kita, kemudian nomor HP, kemudian sandi dari email ini, dan kita mengulang sandi itu untuk memastikan bahwa sandinya tidak salah. Nah, setelah itu kita klik daftar. Nah, kalau setelah kita klik daftar, maka kita akan mendapat notifikasi dari Dewan Arsitek Indonesia lewat email yang kita daftarkan tadi. Jadi setelah kita daftar akan muncul notifikasi di email kita seperti ini. Anda telah melakukan pendaftaran akun di DAI Portal dengan menggunakan email ini. Jadi di sini bilang sebelum login, untuk pertama kali aktifkan akun kita, akun Anda, dengan menekan tombol aktivasi akun di bawah ini. Jadi kita klik di aktivasi akun ini. Setelah kita klik di sini, akan lagi masuk notifikasi berikut, yaitu selamat akun Anda di DAI Portal sudah terverifikasi. Nah, ketika ini kita sudah terima, kita akan kembali ke ini, dan di sini kita langsung melakukan login. Nah, setelah kita klik login, akan muncul seperti ini. Ini kita mengisi email yang tadi kita pakai daftar itu. Ini contoh saya punya dengan sandinya. Kemudian kita klik login. Setelah klik login akan muncul dashboard ini. Jadi di dashboard ini adalah apa-apa yang harus kita isi. Itu ada data pribadi, ada data pekerjaan, ada keanggotaan IAI, ada kode etik, ada jenjang, ada pendidikan dan kursus, ada PKB dan portofolio. Nah, kita harus mengisinya satu persatu. Jadi yang pertama kita mengisinya data pribadi dengan klik isi. Ketika kita klik isi ini, yang di data pribadi ini akan muncul seperti ini. Jadi nama lengkap ini tanpa gelar ya. Kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor kartu identitas atau NIK atau KTP, kemudian jenis kelamin. Nah, di sini juga kita diminta untuk mengunggah atau mengupload pas foto kita. Jadi tentu pas foto terbaru dan juga mengunggah fotokopi kartu identitas atau fotokopi KTP. Ada persyaratan file yang diminta ada di sini berwarna merah. Itu
minimum maksimum 1 MB. Jadi ini harus diatur supaya dia bisa terupload. Lanjutan dari data diri itu adalah jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat rumah, ini tentu sesuai dengan di KTP, kemudian provinsi di mana kita berada, nanti ada pilihan, kemudian kabupaten, tempat domisili kita, kode posnya, kemudian ada telepon rumah, ada telepon nomor HP. Kalau telepon rumah tidak ada ya hanya nomor HP. Nah, kemudian kita akan melakukan simpan. Nah, sebelum simpan ini kita harus kontrol kembali apa yang telah kita isi. Sehingga jangan sampai setelah kita simpan, padahal ada data yang masih belum lengkap atau masih salah. Jadi kita harus lihat lagi kembali untuk setelah itu kita melakukan simpan. Jadi ketika kita simpan, kita akan kembali ke dashboard. Di dashboard yang tadi di awal itu dia akan kita akan melanjutkan ke pengisian yang berikut. Tadi disebut setelah data diri ada data pekerjaan. Nah, setelah simpan data diri, kita akan masuk ke data pekerjaan. Di sini ada alamat kantor, kalau kita bekerja di salah satu kantor. Kemudian ada provinsi di mana kantor kita berada, ada kabupaten, kemudian ada kode pos, kemudian ada telepon kantor, apakah ada website kantor, kemudian jenis kantornya apa, biro arsitek, perorangan, atau lain-lain. Lanjutannya adalah status perusahaan tempat kita bekerja, itu PT, CV, atau lain-lain. Kemudian bidang usaha kantor kita apa. Kemudian ada keatasan langsung atau tidak, karena mungkin saja kita yang atasan langsung. Kalau kita adalah staf, maka tentu kita harus mengisi nama atasan langsung. Kemudian jabatan kita di kantor itu apa, dan kita mulai bekerja di itu kantor sejak kapan. Kita periksa kembali data-data yang kita isi. Setelah semua sudah beres, kita lakukan simpan. Setelah simpan, kita kembali ke dashboard dan menuju ke pengisian yang berikut, yaitu tentang keanggotaan IAI. Kalau kita anggota IAI, di sini kita centang di sini. Kalau bukan anggota IAI, tidak perlu kita centang. Jadi ini kalau saya anggota IAI, berarti saya klik di sini dan tercentang saya anggota IAI. Itu kita harus mengisi nomor anggota keanggotaannya, kemudian kita mengunggah kartu anggota kita, fotokopi kartu anggota kita, sama filenya maksimum sebesar 1 MB, kemudian provinsi tempat di mana keanggotaan kita, kemudian menjadi anggota itu sejak kapan, kemudian keanggotaannya apa, kemudian tanggal terakhir bayar iuran kapan. Nah, di sini kita mengisi kapan kita menyetor iuran. Setelah ini semua terisi, kita periksa lagi kembali dan kita simpan. Setelah simpan, dia akan kembali ke dashboard dan kita lanjut ke data yang berikut, yaitu kode etik. Kita sudah mengikuti kode etik atau belum? Kalau belum, kita klik di belum. Kalau sudah, kita klik di sudah. Tanggal mengikutinya kapan? Itu harus unggah sertifikatnya, nama, besar file maksimum 1 MB. Kemudian status sertifikasi itu nanti kita isi di sini. Kemudian ini nanti akan dilakukan validasi. Nah, setelah ini terisi dan kita cek sudah betul dan sudah lengkap, kita simpan. Setelah simpan,
akan kembali ke dashboard lagi dan kita lanjut ke data yang berikut yaitu jenjang. Nah, yang di sini tidak ada lagi jenjang muda, yang ada hanya madya dan utama. Nah, kalau kita permohonannya madya, kita centang di madya. Kalau utama, kita centangnya di utama. Nah, ini karena saya ini formulir ini untuk permohonan konversi SKA menjadi STRA. Sedangkan kalau permohonan baru, dia akan muncul, ini karena pakai akun saya, sehingga munculnya seperti ini. Kalau kita baru daftar, dia munculnya berbeda. Di sini ada pilihan jenjang, tapi nomor SKA-nya tidak perlu diisi, tidak perlu mengunggah sertifikatnya karena kita baru pertama kali. Kemudian ini semua tidak perlu diisi. Kemudian kita simpan. Nah, setelah simpan ke dashboard lagi dan kita lanjut ke pendidikan dan pelatihan atau kursus. Kita mengisi ini dengan klik di tambah pendidikan ini. Kalau kita klik tambah pendidikan akan muncul apa format untuk kita mengisi data-data pendidikan kita. Kalau kita ada beberapa tingkatan di pendidikan kita, misalnya dari ada S1, S2, kita setelah isi yang satu, kita klik lagi tambah, dan kita isi yang berikutnya. Begitu seterusnya. Di pelatihan atau kursus juga demikian. Jadi untuk isi kita harus klik di tambah. Kemudian setelah semua terisi, kita periksa sudah lengkap, sudah tidak ada yang kurang, kita simpan. Setelah simpan, dia akan kembali ke dashboard lagi dan akan menuju ke data yang berikut, yaitu PKB. Dari PKB ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi berkelanjutan. Ini ada diminta untuk kita mengisi kegiatan data-data kegiatannya dengan cara sebelum itu kita klik tambah dan akan muncul format untuk kita mengisi data-data kegiatan yang pernah kita ikuti. Ya, setelah semuanya sudah terisi, kita lanjut ke klik simpan dan dia akan menuju ke dashboard berikutnya, yaitu portofolio. Portofolio ini menyangkut dengan pengalaman kerja kita. Di sini ada nama proyek, ada pemilik proyek, status proyek, luas lahan, luas lantai, peran kita di situ, apa. Nah, untuk mengisi ini sama kita klik ditambah dan akan muncul format untuk kita mengisi data-data portofolio atau data-data proyek kita yang pernah kita kerjakan. Setelah semua terisi, kita klik simpan dan dia akan kembali ke dashboard dan kita melanjutkannya dengan mengisi di bukti pembayaran ini. Jadi kalau kita klik bukti pembayaran, ini biaya STRA ini. Nah, ini belum ditetapkan, jadi yang penting kita isi dulu data di dashboard ini. Yang tadi kita ikuti langkah-langkahnya dari data diri sampai yang terakhir itu portofolio atau pengalaman kerja. Kalau nilainya biaya STRA-nya sudah ditetapkan, nah kita store, kemudian bukti setorannya kita unggah di sini. Dalam bentuk file kita unggah di sini. Ini pilihan-pilihan kita bisa lakukan kirim pesan, kita bisa menanyakan proses STRA kita sudah sampai di mana. Ya, demikian setelah kita mengisi semuanya, ada satu pilihan terakhir, yaitu
setelah semuanya terisi, nah, setelah data-data ini semua terisi, eee, sudah ada, diunggah dan lain-lain yang kita isi tadi, setelah ini semua terisi, baru kita kembali ke awal dashboard ini untuk melakukan klik yang hijau ini. Ini, ajukan permohonan. Jadi jangan cepat-cepat ajukan, kita harus lihat kembali semua data sudah lengkap, sudah kita isi dengan lengkap dan benar, baru kita ajukan permohonan. Nah, setelah ajukan permohonan, data-data kita sudah masuk dan akan diproses dan kita tinggal menunggu, kita bisa mengecek, terus di portal ini, proses kita sudah sampai di mana. Saya kira itu penjelasan, singkat, sambil jalan kita tentu diharapkan terus berkomunikasi sehingga teman-teman semua bisa mengerti dan bisa, mengajukan permohonan STRA. Saya berharap, kita juga selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Terima kasih dan selamat sore.